Sopo Guru Tatea Bulan. Ya, bila kita menuju Pusuk Buhit, maka kita akan menemui satu tempat wisata yang dinamakan Sopo Guru Tatea Bulan, di mana berisikan patung dari si Raja Batak dan keturunannya yang berasal dari Guru Tatea Bulan. Untuk dapat menikmati wisata sejarah Batak ini teman, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ya, mari kita simak satu persatu bahasan berikut agar perjalanan wisata sejarah berjalan lancar dan nyaman. Ya, kali ini Roma Uli Edukasi berkunjung langsung ke Sopo Guru Tatea Bulan. Nah teman, dari Medan menuju Sopo Guru Tatea Bulan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur melalui Medan, Tanah Karo, Sidikalang, Sopo Guru Tatea Bulan yang dapat ditempuh selama lebih kurang 6 jam teman. Kemudian jalur kedua melalui Medan, Tebing, Siantar, Parapat, sekitar 3 jam 45 menit. Menyeberang menggunakan feri menuju Ambarita sekitar 40 menit teman. Sopo Guru Tatea Bulan dapat ditempuh selama 1 jam 15 menit. Nah teman, sebaiknya melakukan perjalanan menginap semalam di Pasir Putih maupun Pangururan yang menyiapkan tempat penginapan yang sederhana hingga hotel yang mahal, sehingga dapat menikmati indahnya Danau Toba sambil berenang di pantai yang berpasir putih. Nah teman, ada tata cara masuknya loh. Ya, pengunjung yang memasuki area Sopo Guru Tatea Bulan diharuskan melepaskan sendal atau sepatunya. Ya, demi sopan santun yang dijaga oleh juru kunci bermarga Limbong. Sebaiknya dapat berjumpa dengan juru kunci tersebut ya teman. Dengan demikian pengunjung dapat mendengar dan mengetahui silsilah si Raja Batak dan keturunannya. Ya, pengunjung akan menemukan banyak pengunjung lainnya yang memberi sirih maupun jeruk purut di depan patung. Tentunya teman, adat dan kebiasaan orang Batak berbeda. Ya, satu dengan yang lainnya untuk mengingat roh leluhur dan menghormati roh leluhur tentunya. Keluarga Raja Batak pertama kali memasuki wilayah Sopo Guru, kita akan disambut patung ibu-ibu yang sedang menampi beras, menumbuk beras dan mengambil air dengan kendi. Kemudian menaiki tangga di teras, kita akan disambut dengan patung yang ada di atas tiang dan patung binatang-binatang yang ada di teras halaman. Iya, di hadapan kita adalah patung Raja Uti, putra pertama Raja Batak. Dengan tubuh aslinya yang kecil tidak memiliki kaki yang sempurna. Namun setelah bertahapan teman, disempurnakan memiliki tubuh yang lengkap dan dapat berubah memiliki 7 rupa manusia. Selanjutnya, ke kiri patung Raja Batak beserta istri. Guru Tatea Bulan memegang kitab Laklak beserta istri. Kemudian Raja Isumbaon beserta istri. Selanjutnya adalah deretan anak-anak Guru Tatea Bulan, yaitu Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malau Raja yang memegang mangkuk putih. Ya, putri-putri Guru Tatea Bulan ada di deretan belakang teman. Si Boru Paromas, si Boru Anting Sabungan, si Boru Pareme, si Boru Biding Laut, dan si Boru Nantinjo. Si Boru Biding Laut yang dipercaya sampai ke laut pantai selatan Jawa. Sedangkan si Boru Nantinjo adalah yang dipercaya terjun ke Danau Toba dan memanifestasi menjadi Pulau Malau. Patung binatang di teras. Kita akan menjumpai banyak patung di teras Sopo Guru, seperti gajah putih, patung tikus besar, patung naga dengan sirip merah, dan patung kijang. Nah teman, tahu tidak? Proses pembuatan patung dilakukan sesuai mimpi dan petunjuk dari leluhur, baik bentuk dan letaknya. Ya, sesuai petunjuk dari leluhur melalui mimpi dan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Nah teman, itu tadi adalah kunjungan Roma Uli Edukasi yang langsung ke Sopo Guru Tatea Bulan. Nah teman, luar biasa sekali
perjalanan wisata religius ke Sopo Guru Tatea Bulan. Oke teman, sampai jumpa di perjalanan wisata berikutnya. Terima kasih.